UNSU telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Sarwenda, terdaftar pada nomor register 756 PDTG 2026 PNJKTsel yang didaftarkan kemarin pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dengan melalui kuasanya Dr. Minola Sebayang SAMH ya. Dan atas gugatan hak asuhan itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu yang persidangan dijadwalkan di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Bu, nantinya proses sidangnya seperti apa, Bu? Akankah ada saksi seperti pada umumnya sidang? Kalau sidangnya pada umumnya sidang perdata. Pada umumnya sidang gugatan perdata, para pihak hadir lengkap. Ketika para pihak hadir lengkap, maka majelis hakim akan melakukan dulu tahapan yang namanya mediasi. Semoga dalam tahapan mediasi itu para pihaknya sepakat tentang hal-hal yang menjadi gugatan, sehingga nantinya akan dikeluarkan akta banding, artinya berdamai, selesai itu gugatan. Tetapi apabila dalam tahapan mediasi itu para pihak tidak sepakat terhadap apa yang diajukan masing-masing ya, baik penggugat dan tergugat kan pasti nantinya akan mempunyai kemauan masing-masing ya, akan mempertahankan dalil gugatannya dan akan mempertahankan dalil sangkalan dalam jawabannya. Dan apabila mediasi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, jawab jinawab, jawaban, replik, duplik, dan pemeriksaan bukti, dan nanti akan ada pemeriksaan saksi kalau para pihak mengajukan saksi dalam perkara ini, kesimpulan, dan akhirnya putusan oleh majelis hakim. Begitu tahapannya. Dijadwalkan jam berapa, Bu, untuk persidangannya? Untuk tanggal 15 Juli dijadwalkan pukul 9. Tapi kan karena ini legal standing, kehadiran para pihak biasanya ada spare waktu sampai berapa jam sampai para pihaknya hadir. Tapi panggilan untuk menghadiri sidangnya pukul 9 pagi. Tapi kedua belah pihak diwajibkan hadir ya? Wajib. Kalau kewajiban wajib. Tapi kalau pihak lawan tidak hadir, maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilaksanakan, tetap dilanjutkan, yang nanti akan dilakukan pemeriksaan perkara secara persek tanpa hadirnya pihak tergugat. Ibu, gitu. Ini 2 anak saja atau apa, Bu? Kalau di dalam materinya ada 2 anak dan 1 anak berdasarkan pengangkatan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya. Berarti total 3 ya? Ya, 3 anak. Ada lagi, Bu, supaya dalam dalilnya? Itu saja sih, minta untuk hak asuhnya dikembalikan. Itulah intinya pada pokoknya. Nanti anak akan dihadirkan nggak, Bu? Itu kembali kepada kepentingan masing-masing pihak ataupun kepentingan majelis hakim dalam pemeriksaan pokok perkara. Jadi lihat bagaimana perkembangan persidangan nantinya. Karena kan biasanya anak akan memilih ya, Bu? Iya, seperti itu. Tapi nanti lihat bagaimana perkembangan persidangan. Soal kalau nanti kan misalkan sudah dihadirkan para pihak, nanti untuk indikatornya apa saja sih yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim ketika memutuskan? Beralihnya hak asuh anak itu kan pasti karena salah satu pihak melakukan suatu tindakan atau satu perbuatan yang menurut dia bertolak belakang dengan hak asuh anak. Nah itu intinya seperti itu. Jadi ya masing-masing membuktikan, penggugat membuktikan hak asuh anak itu tidak pantas untuk dia. Hak asuh anak itu pantasnya untuk si penggugat. Tergugat juga harus membuktikan sangkalannya, hak asuh anaknya sepatutnya tetap berada sama saya karena saya adalah ibu yang baik segala macam. Nah, jadi masing-masing akan mempertahankan hak asuh anak itu. Untuk gugatan hak asuh anak ini akan sidang terbuka atau tertutup? Tertutup. Karena kan pokok perkara pertamanya itu perceraian itu tertutup, ditambah lagi untuk kepentingan si anak. Ya, kepentingan si anak maka akan tertutup. Alasan penggugat sendiri ada nggak, Bu, masukkan dugaan eksploitasi anak, Bu? Makanya adanya dugaan. Sejauh ini tidak ada. Eksploitasi anak sejauh ini tidak ada. Sulit bertemu juga ada nggak, Bu, dalam dalilnya? Salah satu dalilnya sulit bertemu. Yang jadi dalil dari penggugat berapa poin? Karena ini status perkaranya unpublished, nah itu dia. Karena kan kepentingan terbaik untuk anak, jadi unpublished.
Ya, seperti itu, masing-masing merasa dialah ayah atau ibu yang terbaik untuk pengasuhan anaknya. Intinya seperti itu. Ada satu dalil yang menyebut itu ya Bu tadi, sulit bertemu. Kalau itu salah satunya iya, sulit bertemu iya. Oke semua? Oke. Ada lagi? Udah. Cukup, mantap.